Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Syahida dengan NIM 125 143 00015. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai tugas yang saya susun untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dipandu oleh Ibu Agustina Senjayani, MSI. Adapun tema yang saya angkat dalam tugas ini adalah masa depan politik Indonesia 2045, penguatan demokrasi dan partisipasi kaum muda. Saya sendiri memilih tema ini karena tahun 2045 merupakan momentum penting bagi Indonesia, di mana bangsa ini akan memasuki usia 1 abad kemerdekaan. Momentum tersebut bukan hanya menjadi perayaan simbolik, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk membuktikan keberhasilannya dalam membangun sistem politik yang demokratis, adil, dan berkelanjutan. Selain itu, generasi muda diproyeksikan menjadi kelompok dominan dalam struktur penduduk Indonesia pada tahun tersebut. Sehingga kualitas partisipasi politik generasi muda akan menentukan arah pembangunan nasional. Dasar penulisan tugas ini berangkat dari pemahaman bahwa politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab warga negara dalam menjaga demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial. Penulisan ini disusun berdasarkan kajian-kajian konsep dasar politik dan kewarganegaraan, kondisi politik saat ini, serta perbandingan dengan praktik politik di beberapa negara lain. Melalui penjelasan ini, saya ingin menunjukkan bahwa peran aktif warga negara, khususnya generasi muda, itu merupakan kunci utama dalam mewujudkan masa depan politik Indonesia yang lebih baik menuju tahun 2045. Yang pertama kita akan bahas bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, Indonesia menuju tahun 2045 akan dihadapkan pada berbagai tantangan politik yang semakin kompleks akibat globalisasi, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial masyarakat. Nah, politik sendiri itu memiliki peran strategis karena melalui politiklah kebijakan publik dirumuskan dan kepentingan masyarakat diakomodasi. Oleh karena itu, kualitas sistem politik akan sangat menentukan keberhasilan Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Demokrasi di Indonesia juga demokrasi Indonesia tidak dapat hanya dipahami sebatas pelaksanaan pemilihan umum 5 tahunan, tetapi juga demokrasi yang sehat itu menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintah. Tanpa partisipasi masyarakat, demokrasi itu berpotensi kehilangan substantifnya. Nah, dalam konteks ini, generasi muda itu harus memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan politik Indonesia menuju tahun 2045 yang akan menjadi kelompok dominan dalam struktur demografi nasional. Dengan energi, kreativitas, dan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan teknologi, kaum muda itu berpotensi menjadi agen perubahan dalam memperkuat demokrasi yang menciptakan budaya politik yang sehat. Oleh karena itu, kajian ini membahas arah politik menuju 2045 dengan menekankan pentingnya penguatan demokrasi dan partisipasi aktif generasi muda. Yang kedua, yang bab 2 itu ada dimensi materi politik. Nah, dimensi materi politik ini mencakup berbagai aspek penting seperti demokrasi, partisipasi politik, budaya politik,
kelembagaan negara, serta penegakan hukum. Semua aspek tersebut itu saling berkaitan dan membentuk pondasi utama dalam sistem politik suatu negara. Nah, demokrasi Indonesia pasca reformasi telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan secara prosedural seperti kebebasan berpendapat dan pemilu langsung. Namun, secara substantif, demokrasi masih menghadapi tantangan berupa politik uang, rendahnya etika politik, serta praktik korupsi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Partisipasi politik masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi. Partisipasi tidak hanya terbatas pada pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam diskusi publik, penyampaian aspirasi, serta pengawasan kebijakan pemerintah. Rendahnya literasi politik itu menyebabkan sebagian masyarakat bersikap apatis sehingga pendidikan politik menjadi sangat penting. Nah, dari sisi kelembagaan tersendiri, sistem politik itu terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang seharusnya saling mengawasi melalui mekanisme checks and balance, namun dalam praktiknya pengawasan itu seringkali belum berjalan secara optimal karena adanya kepentingan politik. Nah, budaya politik masyarakat juga menjadi tantangan besar karena sikap permisif terhadap politik uang menunjukkan bahwa demokrasi belum sepenuhnya dipahami sebagai sarana memperjuangkan kepentingan bersama. Selain itu, perkembangan media sosial membawa peluang besar bagi partisipasi publik, tetapi juga resiko berupa hoaks dan polarisasi sehingga literasi digital menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, yang ketiga ada bab tinjauan komparatif. Untuk memperkuat sistem politik nasional, Indonesia itu dapat belajar dari pengalaman negara lain seperti Estonia yang berhasil menerapkan sistem e-government. Nah, yang meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi. Selanjutnya juga ada Selandia Baru, dikenal dengan sistem pemerintahan yang terbuka dan akuntabel sehingga mampu membangun kepercayaan publik terhadap negara. Korea Selatan juga menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat di sipil itu dapat menjadi kekuatan dalam pengawasan kekuasaan negara. Namun, dalam praktik politik negara lain itu tidak dapat diterapkan secara langsung di Indonesia karena adanya penyesuaian dengan nilai Pancasila dan kondisi sosial budaya nasional yang menjadi sangat penting agar reformasi politik dapat berjalan secara efektif dan keberlanjutan. Selanjutnya ada proposal aksi kewarganegaraan. Nah, dalam bentuk kontribusi nyatanya itu salah satu aksi kewarganegaraan yang dapat dilakukan adalah pengembangan platform digital partisipasi publik yang melibatkan generasi muda. Nah, platform ini itu dapat digunakan sebagai sarana edukasi politik, diskusi kebijakan, dan penyampaian aspirasi masyarakat. Selain itu, pembentukan komunitas diskusi di lingkungan pendidikan dapat menumbuhkan budaya berpikir kritis dan etis. Pengawasan partisipatif terhadap kebijakan publik juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Melalui kombinasi edukasi partisipasi digital dan pengawasan publik, aksi kewarganegaraan dapat memberikan dampak nyata untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Selanjutnya ada refleksi. Nah, sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas demokrasi. Sikap apatis terhadap politik justru akan melemahkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kekuasaan. Di era digital, setiap individu berperan sebagai produsen sekaligus konsumen informasi politik. Maksudnya itu adalah
kita harus memiliki sikap kritis, etika berpendapat, dan kemampuan menyaring informasi menjadi sangat penting. Masa depan politik Indonesia tuh tidak hanya ditentukan oleh elit politik, tetapi juga partisipasi aktif seluruh warga negara dengan keterlibatan yang sadar dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan sistem politik demokratis dan berkeadilan menuju tahun 2045. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya demokrasi dan partisipasi politik khususnya bagi generasi muda seperti sekarang saat ini. Terima kasih atas perhatiannya ya kepada pihak yang sudah menyimak dan menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.